bersama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Namun kenyataannya, bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Perjuangan mereka dilakukan melalui pertempuran dan diplomasi. Apa sih itu diplomasi? Diplomasi adalah praktik bernegosiasi yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Berikut ini adalah beberapa diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingannya antara lain: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau biasanya disingkat dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda, yang ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Anak ibu ada yang tahu nggak mengapa perjanjiannya dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat? Alasannya adalah karena kapal Amerika yang sedang berlabuh saat itu di Tanjung Priok dianggap sebagai wilayah yang paling netral. Apa hasil perundingannya? Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga adalah Perjanjian Gomroyen. Perjanjian ini ditandatangani di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari nama kedua pemimpin delegasi. Anak ibu ada yang tahu nggak kira-kira siapa nama kedua pemimpin delegasi itu? Nah, betul. Namanya adalah Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Apa hasil perundingannya? Hasil perundingannya antara lain: yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar. Anak ibu tahu kenapa disebut Konferensi Meja Bundar? Karena konferensi dari berbagai negara ini dilaksanakan melingkar dalam sebuah meja berbentuk lingkaran. Apa hasil KMB-nya atau konferensi meja bundarnya? Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, selain perjuangan melalui diplomasi, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui pertempuran atau perlawanan bersenjata.
Yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Kamu tahu tidak pertempuran Medan Area itu di mana? Pertempuran ini terjadi di Medan, Sumatera Utara yang disebabkan oleh Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Sehingga terjadi pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Medan Area. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi karena Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nika yang menimbulkan kemarahan pihak Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa. Yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Anak-anak ibu pernah dengar tidak Bandung Lautan Api? Peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi ketika Sekutu mengultimatum Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung itu segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Kamu tahu tidak bagaimana perasaan penduduk Bandung seperti itu? Mereka tidak terima. Ultimatum itu mendorong tentara Republik Indonesia membumi hanguskan atau membakar Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Kamu pernah dengar kan? Kita selalu memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 10 November, betul. Nah, pada tanggal 10 November 1945 itu apa yang terjadi? Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di Surabaya, di mana pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara, sehingga banyak korban yang jatuh dari pihak Indonesia maupun pihak Inggris. Nah, selain manusia, hewan juga harus mempertahankan hidupnya. Hewan mempertahankan hidupnya dengan cara bagaimana? Dengan cara menyesuaikan diri. Ada beberapa tujuan hewan melakukan penyesuaian diri. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa. Ada beberapa cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama adalah kamuflase. Kamuflase itu artinya menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya adalah belalang daun, belalang sembah. Coba anak ibu perhatikan gambar belalang daun. Kalau belalang daun itu hinggap di daun, maka kita sulit membedakan antara daun dan belalang daun. Maka itulah tujuan belalang daun untuk berkamuflase. Jadi dia tidak nampak oleh predatornya. Yang kedua adalah mimikri. Mimikri artinya menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya berada. Contohnya adalah bunglon. Bunglon itu kalau berada di pohon maka dia akan menyerupai warna pohon kecoklatan. Dan kalau dia berada di daun maka dia akan menyerupai warna daun yaitu hijau. Yang ketiga, autotomi. Artinya melepas bagian tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh cicak dan tokek. Cicak itu akan memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Yang keempat, menggulungkan diri. Menggulungkan diri membentuk spiral. Contoh kaki seribu. Yang kelima, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Contoh walang sangit. Walang sangit itu biasanya kita temukan di tanaman padi. Jadi kalau kamu ketemu dengan walang sangit, baunya memang sangat menyengat. Yang keenam, berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Contoh kecoa, kumbang, dan musang. Yang ketujuh, memiliki duri yang tajam untuk menutupi seluruh tubuhnya untuk melindungi diri. Contohnya landak. Yang kedelapan, menggunakan sengat yang berisi racun. Contoh kalajengking lebah. Yang kesembilan, mengeluarkan cairan seperti tinta yang akan membuat air menjadi keruh. Contohnya cumi-cumi, gurita, sotong. Yang
huruf mempunyai cangkang. Contoh, siput, kura-kura. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya yang dikenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Contohnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Yang kedua, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Yang ketiga, bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Dan masih banyak hewan lain yang memiliki ciri khusus. Yang berikut kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Kamu pasti sudah tahu kan apa itu SPOK? SPOK itu singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu apa sih? Subjek itu adalah pelaku. Predikat itu kegiatan yang dilakukan pelaku. Objek itu yang dikenai tindakan dari pelaku. Dan keterangan itu unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam sebuah kalimat. Kalimat efektif itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Berikut ini contoh kalimat efektif. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, dari kalimat itu kita bisa tentukan yang mana subjek, yang mana predikat dan objeknya. Seluruh bangsa Indonesia merupakan subjek. Mempertahankan merupakan predikat dan kemerdekaan merupakan objek. Cukup jelas ya, Nak? Atau Ibu kasih contoh kedua. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di Jakarta. Nah, coba anak-anak Ibu tentukan unsur-unsur kalimat tersebut. Yang mana yang menjadi subjek, predikat, objek, dan keterangan? Nah, yang pertama, yang menjadi subjeknya adalah Insinyur Soekarno. Kemudian predikatnya yang mana? Predikatnya adalah membacakan. Lalu yang menjadi objeknya mana? Objeknya adalah teks proklamasi. Dan terakhir, di Jakarta itu merupakan keterangan tempat. Oke, demikian pembelajaran Ibu kali ini.